Oke. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in nama ba'du. Yang sangat kula hormati ya, teman Bapak kawula Kiai Haji Masbuhin Faqih, yang terhormat Kiai Haji Roba Maksum, yang terhormat Kiai Haji DRS Abdus Salam MM selaku Rektor Inkafa, semua teman-teman dosen hadirin sedanten ingkang kula hormati, mahasiswa-mahasiswi yang sangat saya hormati. Tadi sudah dikatakan oleh MC, di antara alasan saya datang karena bapak saya ini temannya Kiai Masbuhin. Itu salah ya. Memang bukan di antara ya, karena itu memang. Kalau di antara ini sembrono. Karena kalau saya datang karena kalian itu dosa besar. Saya ini di rumah punya ibu sudah sepuh, punya pondok. Artinya saya punya kewajiban. Secara fikih kewajiban itu hanya bisa digugurkan oleh wajibun a'dhamu minhu, oleh kewajiban yang lebih apa? Besar. Kayaknya kalau mahasiswa-mahasiswa di sini tidak cukup untuk mengganti kewajiban itu. Sehingga saya berkali-kali memaklumatkan diri, yang undang saya nggak pernah sepuh itu dosa, karena menggugurkan kewajiban yang lebih apa? Besar. Jadi teorinya gampang. Kalau ngundang sampean itu mesti boleh karena nggak punya kewajiban. Jadi di rumah ya nggak punya pondok, terus ibu sampean kalau sampean di rumah ya sumpek bocah kok nganggur gitu. Jadi fikih itu harus jelas. Saya ini pengagum fikih. Jadi saya di rumah punya ibu, saya ulang lagi, sepuh, butuh perhatian saya dan saudara-saudara saya punya pesantren, sehingga artinya punya kewajiban. Ini sekaligus maklumat bagi yang ingin ngundang supaya ngukur dosa ndak yang ngundang supaya itu. Bukan kebaikan atau ndak, tapi dosa apa enggak gitu. Artinya bisa menggugurkan kewajiban secara fikih itu hanya kewajiban yang lebih apa? Besar. Kayaknya ndak akan terjadi kecuali temannya bapak saya atau pernah guru-gurunya guru saya. Misalnya Lirboyo. Begini ya, ini kan abahnya Kiai Masbuhin juga namanya Faqih, gurunya juga Kiai Abdul Faqih. Saya berharap anak-anak Inkafa ini nekuni utamanya itu fikih. Fikih itu penting sekali. Kata Sayyid Ali yang Shahibu Simtud Duror itu, wabihi qiwamus syariah, yang bisa mengawal syariat itu hanya fikih. Fikih itu ya kalau yang paling gampang tentu kita misalnya punya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Tapi yang faham betul, mesti faham itu ngelotok setengah hafal. Jangan bawa kitabnya tok, sementing sekian semester terus selesai. Itu sama-sama dosa, itu dosanya ya dosa, mahasiswanya juga dosa. Karena sudah terlanjur sarjana agama, ternyata nggak bisa, itu kan mendingan ndak sarjana agama. Itu saya tak cerita sama Kiai Roba, itu ada fatwa kiai juga wali. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu nyanyi dangdut, ya penyanyi ya dai, entah itu hakikat entah majas tidak tahu. Itu kiai itu fatwanya lucu. Kalau kamu datangi dia pas main dangdut masih saya beri izin, tapi kalau datangi dia pas pengajian itu tak larang kan santrinya jadi eskal. Ini pas pengajian dilarang, pas dangdutan kok malah dapat izin. Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin. Dapat izin kan potensinya bisa karena dilarang lah ya tetap belerot. Terus suatu saat si santri ini setengah wali, tidak wali tapi setengah. Lama-lama itu memahami gurunya, ternyata sirinya begini. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk. Tapi tidak alat musiknya, orangnya. Tapi kalau dia nyanyi itu paling dosanya hanya nyanyi. Saya ulang lagi, murid tadi akhirnya paham kalau datangi pengajian itu artinya ikrar kalau dia seorang dai atau seorang yang layak ngomong apa? Agama. Itu lebih bahaya karena kita santri, apalagi kita doktor atau MM terus ngekrori orang yang nggak jelas asal usulnya. Tapi kalau nyanyi kan nyanyi saja, sehingga itu menjadi fikih. Bahaya terbesar dalam fikih adalah apa? Mengkaji fikih tidak dari ahlinya. Ya saya ulang lagi ya, mengkaji fikih tidak dari apa? Ahlinya. Nah kenapa demikian? Begini, saya beri contoh. Ilmu fikih itu tentu pertama dari Rasulullah SAW, kemudian bersanad sampai kita atau kita sampai Rasulullah. Itu ngalami sekian ijtihad yang tidak mudah. Saya beri sekian contoh. Dulu Imam Syafi'i itu sukanya sama guru yang miskin ya, karena rata-rata santri juga miskin, jadi mesti ngidolakan guru yang miskin karena sesama miskinnya harus berkoalisi. Tapi akhirnya gurunya Imam Syafi'i itu miskin sekali, namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji itu miskin, Sufyan As-Tsauri miskin,
Sufyan bin Uyainah miskin. Setelah ngaji di Medina itu Imam Malik itu kaya. Pas itu Imam Malik sudah kaya. Setiap ketemu Imam Syafi'i dikasih uang. Sampai ketika Imam Malik itu bilang, kamu sudah alim, ilmu saya sudah habis, kamu ngaji sama yang lain. Sama siapa? Kata Imam Malik, orang yang sealim saya sudah meninggal, namanya Abu Hanifah. Tapi dia punya murid, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu ke sana. Terus Imam Malik datang ke Baki. Dulu Baki itu pasar rental, ya Grab lah kira-kira sekarang. Itu mengumumkan siapa kafilah yang mau ke Irak. Kita ya Imam Malik, dibayari sama Imam Malik. Ini yang antar ke Irak, ke Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Malik mulai ngeper, guru saya yang miskin tidak pernah nyangoni, guru-guru saya yang kaya sering nyangoni. Mulai memasalahkan kiai miskin gitu, kira-kira seperti itu, mulai masalah gitu. Setelah datang ke Irak di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung uang itu di meja tamu. Jadi punya emas lantaan, punya uang, kira-kira kalau Indonesia punya rupiah, punya dolar, dihitung itu di ruang tamu. Kata Imam Syafi'i, saya dengan Imam Malik saja nggak serik, ini lebih kedonyan lagi kiai. Ngitung uang itu di ruang tamu. Terus akhirnya si Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini ahlul usul, dia pakar usul. Kamu heran sama saya? Iya, kiai kok kedonyan? Dia ngomong gitu. Tapi kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau kiai tidak boleh kaya, itu tak kayak wong fasik, ben gue demenan, gue mabuk. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Jenengan mawon kersane digetokan, berarti kiai oleh sugih, pun angsal-angsal. Semenjak itu jadi satu fikih bagi Imam Syafi'i. Ternyata kalau mengharamkan kiai sugih berarti membolehkan yang fasik sugih. Kalau yang fasik sugih bisa dipakai i'anah alal maksiyah. Semenjak itu mindset pikiran Imam Syafi'i rubah. Saking rubahnya sampai beliau berpendapat orang bisa beli Alphard kok beli carry itu haram. Bisa jadi bupati kayak Pak Roba kok jadi RT haram. Pokoknya gitu. Bisa keren Kak Gus Bak kok jadi orang pendengar haram. Pokoknya haram terus. Karena dalil beliau al-Islam ya'lu wala yula alaih. Coba sampean ridho misalnya jadi orang Gresik dipimpin orang yang nggak sholat, ridho ndak? Ya, atau sholat tapi nggak bisa ngaji, ridho ndak? Ketika yang bisa ngaji berpotensi jadi bupati, terus keterusan. Karena Imam Syafi'i keterusan ya umatnya keterusan. Akhirnya orang-orang Syafi'i itu politikus rata-rata. Ya makanya sama jangan kaget sama Barubah. Kakak saya wakil bupati itu. Putranya Mbah Mun ada yang wakil apa? Bener, dulu Gus Wahid ya menteri agama. Itu asal usul dari perubahan fikih, mindset, cara berpikir Imam siapa? Syafi'i. Jadi dulu itu fikih ditemukan itu jelimet, ada perdebatan. Itu tidak hanya pada level ulama. Pada level Nabi pun ada perdebatan. Jadi jangan kira Nabi itu tidak debat, ya debat. Nabi itu asal seangkatan itu mesti debat, termasuk debat dengan malaikat. Jadi kalau perlu ya debat sama apa? Karena malaikat itu kan lugu-lugu itu gak iso mikir. Karena kalau malaikat iso mikir bisa jadi rektor. Nanti kasihan Pak Salam itu. Malaikat gak boleh jadi rektor. Malaikat Israel itu gak tahu etika. Jadi beliau ketika mau membunuh, mencabut nyawanya Ibrahim datang. Ya Ibrahim, saya ini disuruh nyabut nyawa kamu. Kata Ibrahim, wah kamu itu pasti salah. Kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman, kekasih Allah. Masa kekasih membunuh yang dikasih? Ini enggak benar, logika itu enggak benar. Pasti kamu salah. Karena Israel itu tidak bisa debat. Ketika ditanya, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah? Masa kekasih membunuh yang dikasih? Saya ini Khalilur Rahman. Masa Allah mencintai saya kemudian membunuh saya? Itu logika agak benar. Enggak, keliru, kamu itu keliru. Israel akhirnya terbang lagi. Ya Allah, katanya logika saya ini salah. Karena masa kekasih membunuh yang dikasih? Karena Israel nggak pernah sekolah, nggak bisa dia jawab. Akhirnya diajarin Allah. Dah kamu bilang gini ke Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yakrahu ayyalqa khalilah. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih? Dibalik logikanya. Akhirnya datang lagi ke Israel. Kata Allah begini, masa jenengan kekasihnya tidak siap ketemu yang kau kasih? Oh ya oke, mati gak apa-apa. Jadi ilmu itu ngalamin perdebatan. Jadi saya datang murni karena Kiai Mas Bukin, bukan karena MC. Itu dosa besar kalau saya datang karena MC. Karena saya punya kewajiban yang lebih besar. Jadi yang bisa mengalahkan adalah a'dzama minhu, yang super besar kira-kira gitu. Karena jelas ada riwayat inna min abaril birri silatar rajuli ahla wuddi abi. Ya inna min abaril birri silatar rajul ahla wuddi abi. Di antara kebaikan yang sangat baik adalah seseorang menyambung teman bapaknya. Padahal sampean kan gak mungkin teman bapak saya.
teman saya aja tidak mungkin, nggak level apalagi bapak saya kan. Jadi malah muhal itu. Jadi ilmu itu harus mengalami satu gesekan, karena logika itu bisa dibalik. Nah karena ilmu itu mengalami satu gesekan, satu logika yang bisa kayak iya kayak enggak. Hingga jargon di dunia ijtihad itu begini, ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya benar tapi mungkin salah, tapi pendapat kamu taruhannya salah dulu tapi ya mungkin benar. Jadi mustahid, kalau kata mustahid itu lucu ngomongnya itu, ra'yuna shawabun yahtamilul khata', pendapat saya tarifnya benar dulu tapi ya mungkin salah. Kalau pendapat kamu salah tapi ya mungkin benar, atau mungkin bisa salah, ya tidak tahu, pokoknya mungkin benar. Nah kenapa demikian? Begini, di luar masalah tauhid, saya ulang lagi, di luar masalah tauhid itu tentu ada masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Ya saya ulang lagi, yang sifatnya apa? Ijtihadiyah. Dan ijtihadiyah ini nggak pernah selesai, karena muqtadul hal, konteks kesejarahan maupun konteks kesempatan itu tidak sama. Dulu kiai-kiai itu ngaramkan dasi, ngaramkan celana, karena yang celananan, yang dasinan itu penjajah, sehingga mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tapi lama-lama kiai-kiai itu ya pakai dasi, pakai celana. Ya karena dianggap sudah tidak mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini ngalami pergeseran. Semua istihad itu ngalami pergeseran. Lalu pertanyaannya begini, lalu istihad apa Gus yang permanen? Yang permanen ya istihad dengan alatul istihad, dengan alat-alat apa? Istihad. Saya beri contoh misalnya begini, Nabi Musa itu yang ngalami istihad. Kata beliau karena kangen Allah, itu ingin melihat Allah karena kangen. Rabbi arini anzur ilai, qala lan tarani walakin anzur ilal jabal. Ya sudah, namanya orang kangen ya ingin melihat, ya sudah gitu aja. Sehingga ahli ilmu kalam itu berdebat. Kalau kata ahli sunnah, karena Nabi Musa minta ingin melihat Allah, berarti melihat Allah itu jaiz, mungkin. Karena Nabi gak boleh bodoh meminta sesuatu yang hal. Maka antipatinya ahli sunnah terhadap pendapat Mu'tazilah itu antipati. Karena menurut pendapat Mu'tazilah Allah itu qadim, Allah itu laisa kamislihi syai'un, sehingga gak bisa dilihat. Pertanyaannya adalah, berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang hal, itu bodoh sekali sampai gak tahu mana hal, mana apa? Jaiz. Makanya kata Imam Ghazali, masa Nabi Musa yang Nabi nggak tahu kalau melihat Allah itu hal, sampai minta, berarti nganggap itu jaiz atau boleh. Itu cara pandang orang-orang ahli sunnah apa? Wal jamaah. Tapi tetap saja sebagian ulama itu ya balelo, yang kayak Mu'tazilah itu ya balelo, cara berpikir pokoknya itu karena kangen, bukan karena mungkin atau tidak mungkin. Jadi nggak mungkinnya tetap tidak mungkin. Terus mereka dalil la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah sudut pandang ini akan terus. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Jawabannya enggak. Kenapa aja? Kasihan Allah. Terus kenapa aja? Unazzihu dzalikal jamala an nadhari misli. Saya tidak ridho Allah yang hebat, yang keren, kemudian sing delok di rumah aku wong Gresik. Koyok gak ngergani pangeran. Sebenarnya sing delok Allah ben golongane Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kowe ora usah ngilangi keren. Maksudnya itu. Jadi ada ulama itu jadi wali kalau sholat itu karena di soft belakang, tapi jangan ditiru. Itu kan nggak lazim ya. Lazimnya kan afdhalus sufuf tak soful awal. Ketika ditanya kenapa kamu kalau sholat di belakang, cek GR koyok wani suwan pangeran gue ngarep, aku sungkan, berarti gue gurih lagi. Kalau zaman kan karena males, bukan karena sungkan. Jadi itu artinya rasa ya. Makanya nggak bisa, nggak ada ijtihad itu tidak mungkin, karena perasaannya orang itu beda-beda. Itu Sayyid Abdul Al-Haddad itu kalau ngendikan masyhur, man da'a li dzalimin bil baqa faqad ahabba yusawwah fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik masih hidup, gak mati-mati, itu berarti suka kalau Allah dimaksiati di buminya. Wong fasik kelakuannya rak maksiat, nak mbok dongakno mari, itu berarti kamu ingin Allah didurakani terus menerus karena si fasik masih hidup. Tapi kalau Abdul Hasan As-Sadili cara ngendikan gini, kalimatnya persis. Man ahabba alla yusawwahu fi ardi faqad ahabba alla tadhharu maghfiratuh. Orang yang ingin dunia ini steril, gak ada maksiat, maka sama saja berkeinginan tidak melihat
luasnya maghfirahnya Allah. Sama-sama wali besar, tapi cara pandang hubungannya dengan Allah seperti itu. Jadi mau tidak mau, istihad itu mau tidak mau. Makanya tidak usah dipertentangkan misalnya cara berpakaian, cara apa, yang penting sesuai aturan Islam ya sudah. Karena ini urusan rasa. Urusan apa? Rasa. Itu Syekh Hasan Basri itu sering jagungan sama Robiah Hadawiyah. Itu secara fikih salah. Tapi pas itu ulama fikih ditanya, kenapa Anda tidak komentar terhadap dua wali besar yang sering ketemu? Andaikan semua santri seperti itu akan saya halalkan, kata. Karena nggak mungkin punya nafsu. Sehingga fikih dulu memang masih asli. Kamu lihat di takrib misalnya, lelaki melihat perempuan itu nggak boleh kecuali sekian alasan. Termasuk boleh itu litaklim karena mengajar, atau lil muamalah. Lah ini yang mulai masalah. Ada warung kopi, penjaganya cantik, santri-santri ngopi, ini lil muamalah kan kasus ya. Mau disalahkan tuh ada takbirnya, mau dibenarkan ini jelas fasik kan, jelas fasik. Maksudnya sudah fasik sebelum itu ditambah itu, jadi fasiknya permanen. Nah pertanyaannya adalah, kalau kamu ngajar mbak-mbak kemudian hafal yang cantik yang enggak, itu taklim lin nazar apa nazar li taklim? Itu taklim apa modus? Makanya kalau ngopi cari bakul yang cantik, itu muamalah untuk nazar apa nazar untuk muamalah? Loh, kalau saya ngopi dengan kiroba pasti halal. Karena begini, berjalan saja bareng capek, nggak tahu itu warungnya siapa, terus berhenti ngopi, kebetulan bakulnya cantik. Nah itu mungkin halal karena kan saya tidak milih-milih, ingin ngopi kebetulan bakulnya cantik. Kalau kamu kan nggak apal daftarnya. Wah itu mesti haram itu, mesti haram itu. Karena berarti kan kamu menjadikan ngopi ini modus. Gue jagani nak takok pangeran. Lo kok nazar? Muamalah Gusti, muamalah. Itu mesti modus. Maka fikih itu harus dikawal oleh tasawuf. Kalau ndak, semua hukum fikih bisa diakalin. Makanya Imam Bukhari punya satu bab namanya Kitabul Khiyal. Bab mengkhilaf fikih. Beliau itu antinya sama Abu Hanifah itu luar biasa. Nggak ada ulama dibenci Imam Bukhari kayak Abu Hanifah. Masyhur. Untungnya beliau nggak menangnya Abu Hanifah. Kalau menangi geger terus ya, bisa bahsul masail terus ya. Itu Abu Hanifah itu ulama yang suka khilah. Khilah itu ngerekayasa hukum. Misalnya begini, saya ini puasa agak lemes, ujian agak lemes, apalagi kiai serapati di duit, santri beling-beling lemes ya. Apa mangan itu kan, wah poso-poso kok mangan kan gak keren. Supaya saya bisa makan dan halal, saya bisa ngajak kiai Robai ya jalan-jalan. Jalan-jalan nyari yang jarak 2 marhalah, ya sudah, terus bisa makan. Kalau ditanya Allah kok makan, musafir. Jadi bolehkah insya'us safar menciptakan pergi demi untuk supaya boleh iftar? Boleh enggak cara jenengan? Coba kok enggak boleh, alasannya apa? Kan pergi, perginya juga enggak maksiat, itu khilaf. Tapi Sayyid Muhammad, Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi, Sayyid Muhammad itu membela Abu Hanifah. Artinya membela jangan semua khilaf itu diharamkan. Karena itu cara, saya ulang lagi, karena itu cara untuk mengawal bahwa hukum Allah itu luas. Karena kalau nggak ada khilaf itu ya kita kesulitan. Misalnya begini, ini penjelasannya, makanya kita harus sering mendengar. Saya itu dulu masih sangat fikih itu protes, kenapa ada poluan polisi wanita? Itu kan pekerjaan cowok ya, pekerjaan pria. Tapi setelah mendapat penjelasan dari polisi itu alasannya masuk akal. Gus, kadang-kadang orang nakal itu menyembunyikan narkoba itu di alat wanitanya. Itu kalau semua lelaki polisi kayak jenengan itu kan masalah itu. Sehingga memang harus ada polisi wanita karena sebagian pengedar narkoba itu perempuan dan menyembunyikannya di tempat itu. Kalau semua polisi cowok kan nggak kebayang. Sehingga kita akhirnya mendengar membolehkan polisi itu wanita. Ada wilayah yang harus wanita. Begitu juga ada pertanyaan, kenapa sih dokter kandungan itu cowok? Saya punya banyak santri yang muhibin saya itu dokter kandungan. Tak tanya, kamu itu kok cowok kok jadi dokter kandungan? Kan pekerjaannya seperti itu. Dia jawabnya lucu. Dari 10 yang tes jadi dokter kandungan, itu yang cewek itu lulus 2, yang cowok lulus semua. Karena ketika cewek dites melihat ketuban pecah darah itu langsung pingsan. Sehingga yang secara psikologi dablek itu kan memang lelaki. Jadi roh wongnya sewakit santai.
Kadang nggak lahir-lahir dintaini nang jopo rokokan santai. Itu kalau cewek yang jadi dokter kandungan itu nunggu jam 11, jam 4 sudah pingsan. Nah ini cerita, bukan berarti saya menghalalkan, enggak. Kita harus mendengar, saya ulang lagi, kita harus apa? Dan itu setelah mendengar itu nanti jadi disiplin ilmu, yaitu namanya fikih. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita, fikih itu harus dievaluasi. Karena ini masalah furu'iyah. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Hukum berteman orang fasik gimana? Pasti orang jawab haram karena takut ketularan orang fasik. Tapi kalau dibalik, hukumnya bina orang fasik gimana? Ya baik, umatnya Nabi bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang fasik tanpa berteman? Gak bisa. Jadi kalau dibalik, hukum berteman orang fasik gimana? Haram. Hukumnya bina orang fasik baik, bisa bina kalau berteman. Berarti berteman orang fasik. Ya terus nanti pada level lapangan sih gampang. Kalau yang soleh membina yang fasik dan yang fasik ketularan yang soleh, maka ternyata baik. Kalau yang soleh ketularan fasik, ya berarti ternyata buruk. Tapi kan hukum masa nunggu kenyataan, kan jadi nggak hukum. Di mana-mana hukum itu kan ada asumsi, karena ini masalah ijtihad. Nah itu yang dilakukan para ulama kita. Jadi sampean harus mengkaji fikih secara detail, karena tidak hanya kita yang khilaf, nabi-nabi juga khilaf dalam menentukan dakwah ilallah. Wali-wali kita kayak Abdul Hasan Asyadili sama Sayyid Abdul Al-Haddad itu juga khilaf. Imam Ghazali ya khilaf. Imam Suyuti itu kalau ketemu Al-Qastolani itu saling tidak nanya, saking nggak cocoknya, masyhur itu. Jadi ulama ya ora cocok. Bedanya nak saiki perkara partai. Kalau orang dulu enggak, karena pakai asumsi, karena memang susah. Nggak misalnya memang tak bedai, tak beri yang nggak misalnya ada orang rukuk kemudian ngentut, itu sholatnya batal apa enggak? Enggak, jawab saja. Enggak, orang sholat kemudian pas rukuk kentut atau kelihatan auratnya, sholatnya batal apa enggak? Batal. Lah itu keliru nih sampean, itu salah dosennya mesti itu. Pertanyaannya gini, yang dikatakan sholat itu kan akwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Lalu ketika sampai rukuk apa sudah namanya sholat? Jika kamu katakan batal, namanya sholat aja belum kok sudah kamu katakan batal itu. Ya kan? Jadi kalau aku mau sholat pas rukuk ngetut, batal atau ora? Mestinya jawaban yang benar, ya ora sholat jadinya gitu. Karena kalau dikatakan sholat, definisinya harus sampai salah. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong seperti itu, kan dianggap majnun. Padahal itu yang benar, yang punya kecerdasan. Nah makanya pertanyaannya, fikih itu ngikuti bahasa awam apa bahasa istilah? Kalau ngikuti bahasa awam ya kayak tadi, sholat kok pas rukuk kentut maka batal. Sebenarnya yang batal itu sholatnya apa rukuknya? Nah makanya terjadi perdebatan. Kalau yang pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Saya ulang lagi, kalau pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Terus misalnya tak beri contoh lagi, kalau imam itu sudah salam pertama itu yang rukun kan salam pertama, berarti setelah salam pertama imam sudah keluar dari sholat apa belum? Sudah kan? Yakin? Ya sudah. Sekarang sama tak bedai. Lalu makmum itu kesunatan langsung berdiri apa nunggu imam salam kedua? Enggak, jawab saja. Nunggu salam kedua kan? Itu kriminalnya sampai anda harus begitu itu. Kriminalnya begini, berarti Anda membolehkan makmum bergantung sama orang yang sudah tidak sholat. Kata kamu setelah salam pertama dia sudah tidak sholat, berarti kamu menginstruksikan makmum berhubungan dengan orang yang sudah tidak sholat, karena sudah keluar dari sholat ketika salam pertama. Kalau kamu di debat gitu gimana jawabnya? Pusing kan? Berarti robtul makmum bisolatiman sing wis laisa fi sholatin, berarti menggantungkan sholat sama orang yang sebetulnya sudah tidak sholat. Ada yang jawab, sebagian ulama fikih tetap disunatkan menunggu salam kedua, karena salam kedua itu masih paket meskipun tidak rukun, dia paketnya selesai. Tapi selalu pertanyaannya gini, lalu setelah salam pertama itu imam masih sholat gak? Sudah sampai pernah dijawab toh? Nah ini pentingnya bodoh, gak mikir. Jadi makanya bodoh itu barokah karena gak mikir. Jadi soalnya Rabbana ma khalaqta hadza
batila. Sing bodoh ya barokah, sing pinter ya barokah. Sing ora barokah maksiat. Wis ora ono barokah blas. Maka kan fikih itu seperti itu. Jadi ada disiplin, di situ ada disiplin ilmu. Yang kadang kita tidak cocok. Makanya Imam Syafi'i sendiri ngendikan, kadang beliau dengan gurunya, dengan Imam Malik sampai ngarang ikhtilafu Malik. Beliau punya data yang beliau itu sedang nggak sama dengan gurunya, yaitu Imam siapa? Malik. Karena mindsetnya itu beda. Tidak sampai misalnya saya tanya, sholat itu harus menghadap kemana? Tidak, jawab saja. Kiblat kan? Ukurannya apa coba? Namanya madhep. Wajah apa dada? Imam Syafi'i milihnya dada. Sekarang praktekkan dalam dialog keseharian. Saya jagungan sama Kiai Robah seperti ini, terus wajah saya begini, madhep enggak? Nah itu masalah. Terus pertanyaannya, madhep dengan dada itu fis sholat apa fil qiyam? Loh enggak, kalau fis sholat pas sujud dada kamu madhep mana coba? Kamu enggak pernah mikir kan? Ya madhep pakai dada itu kan kalau berdiri, kalau rukuk sama sujud, loh itu ulama itu jelimet gitu. Makanya jarang yang menekuni profesi ulama itu, menekuni proposal banyak, karena memang susah. Jadi ulama itu orang yang cara berpikir sudah aneh, sehingga mereka detail. Maksudnya menghadap itu apa ukurannya? Ukurannya kalau berdiri ya dada, tapi nggak bisa kamu katakan at-tawajjuh bisodri, aturan dalam sholat, fikuli sholat. Pertanyaannya lah kalau rukuk sama sujud, dadanya menghadap kemana coba? Maka itu ilmu yang sudah jelimet. Nah ulama usul fikih, ulama yang nggak mau salah per detail hukum. Sehingga menurut Imam Rafi'i, misalnya kalau beliau ditanya sujud itu gimana ya, asal watu jabhah ya sujud. Tapi kalau menurut Imam Nawawi harus melibatkan 7 apa? Anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, warrubaten, wal qadamen. Oke, Imam Nawawi kita ikuti. Tentu keseharian kita pakai Imam Nawawi, yaitu berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'dzumin al-jabhah wal yaden warrubaten wal qadamen. Berarti berapa? 7. Tapi pernah saya cek di kitab karangannya Imam Syafi'i, ketika beliau ngendikan saya suka kalau orang sujud itu melibatkan 7 anggota berdasar hadis ini. Tapi kata beliau wayah tamilu, dan bisa saja sujud yang watul jabhah itu sudah cukup. Kata Imam Syafi'i, limadha, karena Nabi ketika sujud itu hanya ngendikan begini, sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Gak ada di hadis wayadi wa rubati wa qadami. Ya sudah, akhirnya itu sudut pandang. Terus gugatan kedua begini, ada orang muslim yang sujud sama berhala. Untuk menjadi murtad itu harus 7 anggota apa cukup watul jabhah alal ardi? Untuk sah menjadi murtad itu, untuk sah menjadi murtad cukup watul jabhah alal ardi harus 7 anggota. Untuk keabsahan murtadnya itu tidak jawab. Makanya ini tugas dosen-dosen ini meminterkan ini, karena namanya sudah faqih. Faqih itu ahli fikih yang detail, namanya faqih. Kalau ini mutafaqih. Jadi bukan tafakuha tapi tafakuha, kayak tamarodo. Jadi wazannya nanti itu wal idhari ma laysa fil waqi'. Jadi ini bukan gojlok, ini memang marah saya ini. Jadi kalau sudah pakai gelar faqih harus faqih betul. Karena ilmu fikih itu sebetulnya gampang. Sampai kalau ngaji i'anah itu kelihatan fikih itu gampang karena ada logika yang terbangun. Misalnya begini, orang kalau tawaf itu disuruh agak jauh dari Ka'bah, jangan sampai nginjak sadarwan, karena sadarwan itu pondasi itu ikut Ka'bah. Kenapa begitu? Ya jenenge ra muteri Ka'bah, ide-ide Ka'bah. Jadi sebenarnya sederhana logikanya. Sing jenenge muter itu di luar itu kita muter. Lah kalau nginjak pondasinya namanya gak muteri Ka'bah tapi ida-ida Ka'bah. Ya jadi sederhana, sebetulnya ya masuk akal. Jadi fikih itu nggak ada yang iskal, sebetulnya masuk akal. Tapi karena kita nekuni itu tidak serius, maka terus jadi paradok. Saya beri contoh lagi, ini sebagai penghormatan saya sama Kiai Mas Bukin, karena ini sudah namanya faqih.
Kalau ada ayam jago ditabrak truk terus kejet-kejet, andaikan dibiarkan pun mesti mati karena gerakannya sudah harokatul madbuh. Terus kamu sembelih, itu halal apa enggak? Enggak jawab, ayam jago loh. Kalau kamu katakan halal, dia sudah tidak punya hayatun mustaqirroh, kehidupan yang permanen. Andaikan kamu biarkan pun 1 menit lagi meninggal. Kejet-kejet kan mau prosedur saja, maksudnya pantasnya mati yo kejet-kejet sih, tapi sebetulnya sudah pasti mati. Maka ini ada 2 ulama. Kalau kata Imam Malik tetap namanya halal karena ruhnya masih di situ, sehingga ketika kita nyembelih ya nyembelih hewan yang hidup. Yang namanya nyembelih itu pokoknya mematikan yang punya ruh, sementara saat itu rohnya masih di situ, meskipun 1 menit lagi pasti mati. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, ini sudah harokatul madbuh, tidak punya hayatun mustaqir. Sehingga dalam perdebatan ulama fikih itu lucu, kadang ya gampang mangkel no. Misalnya begini, kalau ada anak lahir tidak ada amaratul hayat, nggak nangis, nggak bernafas, sunat disolati apa enggak? Siktun sing layas tahilu walayas, langsung lahir langsung mati, nggak ada amaratul hayat. Rata mikir tuh, itu tidak wajib disolati. Alasannya ya kan memang sholat alal mayit kan tidak pernah hidup. Di mana-mana mayit itu setelah hidup mati, ini kan tidak pernah hidup. Namanya ya qit'atul lahmin, ya potongan daging itu aja enggak. Jadi kadang fikih diwaca tenan jebule mangkel no. Terus ketika di kitab Minhajut Thalibin itu, kalau kamu keluar mani itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Kalau keluar mani inzal itu kan wajib mandi. Nah, kenapa nifas atau wiladah keluar bayi, kenapa ibu-ibu kalau keluar bayi wajib mandi? Alasannya lucu, li'annal walad maniyun mun akidun, ini kan wis mani cuma mengkristal. Jadi kadang fikih mangkel loh, apa ya sembrono gitu, masuk wajib mandi wiladah itu karena apa? Li'annal walad maniyun mun akidun, ini kok mani sing wis mengkristal, mani sing wis jelalatan lah, lahir nangis macam-macam. Jadi ternyata karena kenapa fikih butuh alasan, nyari hadis tentang keluar anak mandi itu nggak ada yang sorry, yang ada adalah tentang inzal, innamal ma' minal. Akhirnya dicari-cari, ternyata walad itu maniyun munakid. Lah ini problem fikih. Sampean harus siap dengan pelajaran seperti ini, meskipun sampean mungkin wong priayi, tapi ini ilmu. Ya, saya ulang lagi, ini ilmu. Sehingga ulama itu mau tidak mau harus mau mendengar, karena logika yang terbangun itu nunggu kalau mendengar. Kayak tadi Nabi malaikat Israel baru sadar, masa kekasih bunuh yang dikasih, masuk akal, iso mikir juga Israel. Kalau sama sampean sih nggak nerima, tetap selonang-selonang. Ini masalah Ibrahim Khalilur Rahman. Sehingga kita di alasan fikih itu harus kita dengar. Saya dulu itu, saya sampai sekarang itu sama, kalau bayi lahir masih sudah berbentuk bayi, saya sendiri berpendapat sebaiknya disolatin kalau sudah berbentuk bayi, meskipun tidak nangis, tidak ada amaratul hayat. Kan yang digugurkan itu wajibnya, bukan masalah boleh dan tidak. Itu banyaklah perdebatan ulama di bab itu. Saya beri contoh lagi perdebatan ulama. Ini contoh-contoh fikih karena ini khusus penghormatan status fakih tadi. Itu kalau ada orang mati, jenazah itu kalau sholat itu kan umumnya jenazah di depan, kita nyolati di belakang. Itu yang mengatakan begitu ya tidak punya alasan, ya taunya mulai dulu begitu, di mana-mana nyolati jenazah, jenazahnya di depan. Tapi di kitab Mahali jelas diterangkan, kata kaul sani tidak wajib. Alasannya ya lucu, fa innal janazah laisat bi imamin, jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Kan kacau kan. Loh, coba alasannya di depan apa? Dia ada imam. Nah, barokahnya fikih itu, sehingga kita melihat di Arab Saudi sekarang itu jenazah kan di belakang, tapi kita tetap nyolati mayit. Kalau di Arab Saudi musim haji itu jenazahnya di kamar mayit, tapi kita nyolati. Itu satu-satunya takbir ya tadi, fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi jangan praktekkan, nanti dia kepaliran sesat.
Saya hanya cerita ilmu, jangan dipraktekkan. Kalau dipraktekkan masih jadi aliran sesat. Mono jenazah ning mburi mami kok ngarep aliran sesat. Sebetulnya bukan sesat gitu. Uji coba fikih. Ya karena tadi fa innal janazah laysat bimanzilatil. Bukti lagi kalau sampean sholat gaib. Sholat gaib itu misalnya mayitnya di Surabaya, boleh nggak sholat gaib di sini? Terus jenazahnya di belakang kamu apa depan kamu? Nah ini kan fikih itu pokoknya gitu. Makanya standar furu'iyah itu susah. Karena perdebatannya itu mirip-mirip, kayak iya, kayak tidak, kayak. Makanya dulu zaman sahabat, ada sahabat itu mencintai Rasulullah. Senengannya sowan. Bukti cinta sowan. Banyak juga yang sahabat bukti cinta Nabi itu tidak pernah sowan. Alasannya ganggu. Kenapa kamu jarang sowan Nabi? Saya sering jamaah sama Nabi, saya tidak pernah sowan. Kenapa? Ganggu. Biar Nabi kalau di rumah sama anak istrinya, saya tidak mau ganggu. Makanya saya termasuk kiai yang gak pati seneng disowani. Karena ya itu tadi. Kalau mulang seneng saya, kalau disowani biasa saya. Kalau kiai roba itu nilai, nak pernah sepuh jadi rasuan nilai. Jadi beda, saya sering ditilii kiai-kiai sepuh. Tapi bahasanya tentu tidak sowan, tapi nopo nilai. Kalau sowan itu banyak. Ketika Rasulullah wafat, itu separuh sahabat hampir mayoritas, ya Rasulullah kita semua ingin kita dulu yang meninggal karena engkau begitu penting. Maka jangan meninggal dulu, kita yang meninggal. Kalau kita yang meninggal itu nggak apa-apa, tapi kalau engkau penting jangan meninggal. Tapi ada saja sahabat, lah tidak seperti itu. Saya suka Rasulullah meninggal dulu. Alasannya masuk akal. Biar Allah menyaksikan saya kama usaddikuhu hayyan usaddikuhu maitan. Allah biar menyaksikan saya iman kepada Nabi ketika masih hidup, dan saya buktikan setelah mati pun, setelah meninggal pun, setelah wafat pun iman. Jadi ternyata baisnya itu supaya orang tahu bahwa iman kita kepada Nabi itu iman yang super, sehingga ketika beliau sugeng ya kita iman, setelah wafat juga kita iman. Kai usaddikuhu maitan kama usaddikuhu hayyan, supaya saya mentasdikkan beliau setelah meninggal sebagaimana kita mentasdikkan beliau saat masih hidup. Dan ternyata Allah ridho dengan perkataan sahabat itu. Kenapa Allah ridho? Karena menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ditakdir gak menangi Rasulullah SAW. Tetap mereka iman. Jangan kayak setan tuh kurang ajar betul kalau iblis itu. Masyhur itu, iblis itu nangis-nangis neng Nabi Musa. Iblis itu takutnya sama Allah itu luar biasa, sampean kalah. Iblis itu setiap ketemu malaikat karena dia ngerti alam gaib, mesti apa itu? Kama sali syaitani idqala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Jadi setan iblis itu paling sering bilang inni akhafu wa rabbal alamin, karena iblis itu tahu surga, tahu neraka, tahu kekuasaannya Allah. Jadi takutnya sama Allah luar biasa. Makanya setiap dia mengajarkan kekafiran, setelah orang itu kafir gimana? Inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Saking takutnya sama Allah, suatu saat iblis ini datangi Nabi Musa karena tahu Nabi Musa itu kalimullah, orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Ya Musa ya kalim Allah, saya ini makhluk, saya takutnya sama Allah luar biasa, tolong rayukan Allah supaya nerima tobat saya. Karena dirayu terus, lama-lama Nabi Musa bilang oke, tak rayukan Allah sama Allah. Karena Musa kekasihnya, ya Allah iblis punya ingin tobat, tolong dikasih hak tobat. Kata Allah oke, dia bisa tobat asal mau sujud di makamnya Nabi Adam, karena kesalahannya dia gak mau sujud sama Nabi Adam. Semenang Nabi Musa karena ada cara untuk iblis menjadi tobat. Dikasih tahu sama Nabi Musa, alhamdulillah kamu diterima tobatnya. Syaratnya apa? Sujud ke kuburannya Nabi Adam. Wah iblis kata aslinya terus asjuduhu maitan wa qad la asjuduhu hayyan. Zaman urip aku ora gelem, pomene wis mati. Oh dasar setan itu. Zaman urip aku ora gelem, wis mati kok kon sujud. Kumat maksudnya, terus ya sudah, terus sampai sekarang akhirnya. Kalau sekarang sudah tidak mungkin lagi karena nggak ada Nabi Musa sudah. Jadi ijtihadnya sahabat melihat wafatnya Rasulullah itu beda-beda, dan ternyata semuanya diridhoni Allah. Karena ternyata yang suka Nabi wafat dulu adalah ingin supaya umat Islam tetap mencintai beliau, iman sama beliau, tasdik sama beliau, sebagaimana tasdik zaman sugeng.
Makanya kita harus mencintai guru-guru kita. Uhibbuhu maitan kama uhibbuhu hayyan. Saya sampai sekarang itu ya merasa Mbah Mun itu tidak meninggal. Saya masih merasa kalau bapak saya tidak meninggal karena kita mencintai beliau-beliau ketika hidup dan ketika wafat itu sama. Karena beliau-beliau sama kita juga seperti itu. Rasulullah itu ketika mendekati wafat, ya bahasa halusnya intaqala ila rafiqil a'la. Itu Nabi kalau ngedikan tuh rileks sekali. Hayati khairun lakum wa wafati khairun lakum. Cung aku nak uripku ya apik. Engko nak aku wis kapundhut ya apik. Fa amma hayati fali asunna lakum as-sunan. Sebagian riwayat fa innakum tuhadditsuna anni wa uhadditsu ankum. Kalau saya masih hidup, saya bisa mengajarkan kamu sunnah, mengajarkan kamu tradisi-tradisi yang benar. Dan ketika aku mati, ketika aku sudah wafat, maka saya jejer Allah, kata Nabi. Saya berdampingan dengan Allah, maksudnya dekat Allah. Tentu bila kaifin walan hisor. Terus sudah fa inna amalakum, amal-amal kamu diperlihatkan ke saya. Berhubung saya sudah dekat Allah, kalau amal kamu baik, saya muji Allah. Kalau amal kamu buruk, saya langsung mintakan ampun kepada Allah. Jadi Nabi rileks sekali. Artinya saya hidup bagus karena bisa ngajarkan kamu as-sunan wasyara'i. Kalau saya wafat karena saya dekat Allah. Kalau kamu baik, saya muji Allah. Kalau kamu buruk, saya mintakan ampun kepada guru-guru kita juga seperti itu. Justru setelah wafat, beliau-beliau punya kesempatan dekat sama Allah, dekat sama al-malail a'la, sehingga mendoakan apa? Kita. Nah terus kata Sayyid Muhammad, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan pernah berkeyakinan atau berpendapat atau berkomentar kalau orang-orang yang mati fi sabilillah adalah berstatus apa? Mati, amwat, kalah. Terus kata Sayyid Muhammad, hadza li amati syuhada. Ketentuan ini bagi umumnya syuhada. Artinya gini, umumnya syuhada saja tidak berstatus amwat, apalagi hadza Rasulullah sayyidus syuhada, sayyidul anbiya, sayyidul mursalin, tentu tidak pernah berstatus amwat. Ya saya ulang lagi ya, jadi zaman cara berpikir amatus syuhada, syuhada yang umum saja berstatus hidup, tidak boleh distatuskan amwat. Apalagi Rasulullah itu sayyidus syuhada, sayyidul anbiya, maka status beliau pasti hayyun la yamut, pasti beliau itu hidup tidak. Dan karena beliau itu asfaq, sangat sayang kepada kita, sebagaimana zaman beliau hidup itu sayang kepada kita sampai nangis-nangis minta hak syafaat, maka setelah meninggalkan pun beliau pasti sayang kita dan pasti berusaha supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada sahabat yang tadi berpendapat kalau saya nggak masalah Nabi wafat dulu supaya Allah menyaksikan saya usaddiquhu maitan kama usaddiquhu hayyan. Jadi ini cerita ya, cerita sudut-sudut pandang. Jadi saya mohon kalau mengkaji fikih itu harus detail, minimal takrib itu setengah hafal supaya konstruksi ilmu itu utuh. Ya sama lagi konstruksi ilmu itu, karena ilmu itu mesti ada yang apa ya, ya rodok setengah salah itu, tapi disalahno ora kena. Ndak sampean tak bedheki, nak pancen bener langsung tak angkat jadi rektor. Nak bener tuh. Coba rukun sholat pertama itu apa coba? Rukun sholat pertama. Niat. Niat sama berdiri dulu mana? Ayo niat dulu baru berdiri, apa berdiri dulu baru niat? Berarti niat sama berdiri dulu mana? Rubah kan? Artinya kita mau bilang tartib urutannya niat, berdiri, takbir gak bisa. Yang dikatakan niat itu apa? Qasdus syai' muqtaronan bifi'lihi. Berarti niat sama takbir harus bareng apa urutan? Bareng. Terus dengan qiyamnya urutan apa bareng? Bareng apa urutan? Loh enggak, kalau urutan berarti takbir dulu, duduk, baru berdiri. Nah maka seperti ini itu mau tidak mau kita salah, dikatakan tartib ya salah, dikatakan serentak ya salah. Cuma karena kita bodoh, gak tahu mikir itu, alhamdulillah kan di situ itu. Lo coba niat sholat, niat takbir qiyam dulu mana? Niat takbir qiyam dulu mana coba? Dulu qiyam. Nggak ada kitab yang mengatakan arkanus sholat awaluha. Oh dianggap kitab kriminal mesti. Makanya ngendikane ulama-ulama di sarah-sarah, mau tidak mau sebagian istilah itu tasamuh itu wis gampang ngono kok repot. Karena kita tidak bisa detailnya.
Coba misalnya puasa Ramadan itu wajib apa? Tabyitun niat, nginep no niat. Sing darani nginep itu umure lama apa enggak? Lama kan? Sekarang sebelum 2 menit kamu baru niat, sah apa enggak? Sah. Itu sempat nginep apa enggak 2 menit itu? Enggak sempat kan? Jadi ilmu itu, makanya kata ulama-ulama, pokoknya ilmu itu mesti ono unsur tasamuh. Tasamuh itu ya tiga gampang. Apa? Tiga gampang. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat mashu ba'dir roksi. Itu kata beliau walau sya'rotan fi hadir roksi. Meskipun satu rambut asal masih di wilayah kepala. Tapi kalau rambut itu dikeliwir, dibasuh di sini nggak sah. Karena sudah keluar dari batas apa? Kepala. Imam Syafi'i cara berpikir kan ya ngene iki jenenge mbasuh sirah. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Ya enggak, yang namanya megang kepala itu ya minimal 1/4 lah. Masa gitu dikatakan megah. Lalu ulama usul fikih itu berdebat. Sesuatu itu sesuai masodaknya. Masodak itu yasduku alaihi kadza, yaitu ini tadi saya cerita ke Ibu Khin tentang ngaji Jamul Jawame. Ini ilmu yang di Jamul Jawame. Sesuatu itu ukurannya mayasduku alaihi kadza apa dengan takrif definisi. Misalnya gini, sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat makan batal nggak? Nggak, jawab saja. Batal. Itu satu upo apa satu piring? Nggak, jawab saja. Satu upo sudah batal. Sekarang bab makan di ngurmat tamu. Cung tamuku keimangan. Iku sak upo apa sak piring? Lah ini kan tidak fair, di bab tamu makan satu piring tapi di bab sholat satu upo. Maka pertanyaannya, lalu penamaan sesuatu itu berdasar masodak mayasduku alaihi ismu kadza atau berdasar uruf? Ukurannya apa coba? Maka terus jadi perdebatan. Lah ini di sini ini pentingnya ulama, karena ya sekarang saya bedai sekarang. Cengkeh itu wangi apa enggak? Kategorinya cengkeh wangi kan? Kalau orang bikin kue tar pasti pakai apa? Cengkeh. Pakai wedang ronde supaya manis, apa wangi dikasih apa? Cengkeh. Nah itu saya berkali-kali cerita, pernah mau dipikirkan orang Islam itu nggak boleh rokok karena dianggap pakai apa? Mewangi, karena ada apa? Cengkeh. Tapi terus didebat, kalau gitu berarti orang Jumatan sunat rokok karena Jumatan disunatkan pakai pewangi. Wah itu kan akhirnya tuh, wah iya repot ya. Jadi kalau cengkeh kamu kategorikan pewangen, yang orang Islam nggak boleh rokok karena pakai cengkeh yang wangi, konsekuensinya orang Jumatan sunat rokok karena berarti di masjid pakai apa? Pewangi. Kan sesat semua. Jadi itu ilmu. Makanya selain fikih mateng itu ada ilmu yang namanya usul fikih. Usul fikih itu yang neliti itu. Mayasduku alaihi kadza. Jadi yus ngono iku wis darani ngono. Saurang lagi. Ngono iku wis darani ngono. Ora perlu roh detail. Ya, saya ulang lagi. Wis ora perlu roh detail. Makanya Abu Hanifah itu misalnya basuh wajah. Wis angger kecelok ngene iki basuh wajah. Nek Imam Syafi'i kan detail. Mimbaini manabitis sya'ri sampai ila somahe uzunehi ila dzakon. Terus manabitis sya'ri Imam Syafi'i nambah apa? Ghaliban. Kenapa ditambah ghaliban? Karena kalau orang budak manabitis sya'rinya di sini. Jadi itu fikih. Jadi fikih itu jelimet. Padahal kita ini nggak pernah berpikir secerdas Imam Syafi'i, tapi akhirnya ya mikir juga. Nah, gak ditambah ghaliban, manabitis sya'rinya orang budak kan? Sini. Terus sekarang perdebatannya, orang budak basuh maskur roksi di sini sah nggak? Karena tadi itu wajah apa kepala gitu. Kan jadi bingung gitu. Ya makanya ini mukadimah saya supaya sampean lebih disiplin belajar fikih, dan setidaknya didiskusikan lah kitab-kitab Minhajut Thalibin atau kitab-kitab Mahali, karena di situ nanti ada perdebatan. Dan perdebatannya itu indah sekali. Kayak tadi ada yang mengatakan jenazah harus di depan, tentu dalam kondisi normal kita ingin jenazah itu di depan, tapi ada kondisi itu tidak normal kayak di Masjid Haram. Lalu solusinya gimana? Ya kita ngikuti kaul sani, fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Jadi kalau di sini normal ya sudah, kita sholat ya normal aja lah. Masa jenazahnya di belakang kamu sholat, nanti jenazahnya iri, sekali-kali di depan aja kok gak boleh gitu. Malah jadi repot tadi.
Jadi karena apa ya? Kalau kita mengkaji tidak panjang itu bahaya. Karena ilmu tadi, ilmu itu ada logikanya. Imam Ghazali dalam bab warid sama maurud itu gak setuju sama Imam Syafi'i, dia Maliki. Ya kalau dalam mazhab Syafi'i yang populer kan kalau ada najis airnya sedikit kan dikucurkan supaya al-ma'u itu warid. Kalau warid punya kekuatan menghilangkan. Tapi gak boleh najis diletakkan di bejana yang ada airnya namanya maurud. Tapi Imam Ghazali dalam hal itu ngikuti Imam Malik, gak ada bedanya warid sama maurud. Karena logika Imam Ghazali gini, misalnya ini ada najis ya mik ini ada najis di sini, atau sarong lah, contoh paling gampang kan sarong, ini sarong najisnya di sini, kamu kucuri. Ketika kamu kucur, air yang lewat ini kan tidak ada dua kola, kemudian ketika terkena najis mutanajis kan, kalau dia sudah mutanajis dia punya kekuatan menghilangkan najis apa enggak? Enggak kan, karena dia sendiri berstatus mutanajis. Artinya begini, meskipun ini disorno itu bukan berarti najis gak campur. Nah terus sampean misalnya bantah, tapi kucurannya wakeh terus nanti semua tersisa hilang. Ya kalau gitu nggak ada masalah kan, pertanyaannya kan karena banyu itu satu ciduk. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, cara berpikir Imam Ghazali, air itu oleh Allah dikatakan mutahhirun, mensucikan. Ya sudah, kalau ada air berarti mensucikan, baik caranya warid maupun maurud. Bukan karena air itu menghilangkan najis, karena tadi logikanya yang sudah kena najis, air ini sudah berstatus mutanajis, berarti pas mulai lewat ke bawah dia statusnya apa? Mutanajis, ke bawah lagi berstatus mutanajis. Misalnya sampean bantah, tapi mutanajis ini kan dihilangkan oleh air di atasnya. Iya, kalau ada jaminan air berikutnya bisa menuntaskan. Nah najisnya bandel, gandok kan terus panjang perdebatannya. Makanya kata Imam Ghazali, sudah dalam hal itu saya ikut Imam Malik. Ikut Imam Malik, anggar ana najis kok is disori banyu ne ora mutaghayyir, ya ngono iku jenenge nyucekno. Mergo banyu oleh Allah distatuskan mutahhir, mensucikan. Dadi ora usah bayangno sing jlimet-jlimet. Lah itu namanya masodak. Wis keceluk basuh ambek banyu. Berarti wis keceluk mensucikan. Itu juga satu kefiah dalam usul fikih. Ya sudah seperti itu. Ya kayak sampean kangen anak lah. Kangen anak itu ketemu wis cukup ta ora? Cara sampean wis cukup. Tapi cara anake sampean ketemu tok ra nyangoni. Nah. Lalu ukurannya itu ukuran anak apa ukuran orang tua? Enggak ukuran anak apa ukuran orang tua? Definisi ketemu lalu. Ukuran orang tua apa ukuran anak? Sama khilafnya ulama. Ini terakhir, contoh terakhir dari saya. Fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Ada pelanggaran haji yang bayarnya itu puasa 3 hari di musim haji dan 7 hari ketika pulang. Imam Syafi'i berpendapat 7 hari yang idza raja'tum ketika pulang itu orang itu setelah di rumah. Di mana-mana pulang itu setelah di rumah. Tapi menurut Abu Hanifah enggak. Asal sudah balik kanan dari Mekah, dia di perjalanan puasa sudah sah. Karena bagi penduduk Mekah, kalau kamu sudah balik kanan namanya pulang. Seperti ini saya nanti, setelah acara saya pulang. Pasti Kiai Robah kalau ditanya, Gus Bak kemana? Sudah pulang. Tapi tanyakan istri saya. Jadi orang sini kalau saya sudah pamit, sampean bilang saya pulang enggak? Gus Bak kemana? Sudah pulang. Tapi tanyakan istri saya, belum pulang. Lalu ukurannya ini jenengan apa istri saya? Mau nggak mau, karena Allah hanya ngendian wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika kamu sudah pulang. Ukurannya siapa coba? Ukurannya penduduk Mekah apa keluarganya? Kalau ukurannya penduduk Mekah, asal orang haji sudah cabut ya disebut pulang. Tapi kalau ukurannya keluarga, asal belum sampai rumah belum disebut pulang. Itu yang seperti kita dulu ketika era Wesel. Zaman Kiai Mas Buken, Kiai Roba Mondok, saya kan era Wesel. Angger wong tua bar ngeposno, anakku wis tak kirimi kan gitu. Wong wis diposno. Tapi masih 3 hari. Jari anake durung dikirimi. Bener mana coba? Ya kira-kira seperti itulah usul fikih. Saya mohon anak-anak Inkafa ini mengkaji itu. Dengan status fakih itu orang yang mutafannin, mutabakhir fil fikih.
itu baru disebut apa? Faqih. Kalau enggak namanya apa? Mutafaqih. Jadi bukan faqih tapi berpura-pura apa? Berpura-pura ahli fikih. Ya, tentu sekolah ini bukan diciptakan untuk yang berpura-pura fikih, tapi memang benar-benar apa? Faqih. Ya, saya kira demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.